Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin berbicara akidah Zainuddin MZ, ya, Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Mungkin kalau beliau ini hidup di zamannya Kiai Haji Idrus Ramli, beliau akan digolongkan Wahabi, ya. Digolongkan Wahabi. Karena beliau ini orang radikal banget cara berpikirnya, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika menceritakan Nabi Musa, ya, menceritakan Nabi Musa, beliau menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bahasanya bersemayam di atas arsy. Ini akidah Zainuddin MZ. Ini luar biasa. Ini akidah yang tentu saja sama persisnya dengan terjemahan Departemen Agama. Mudah-mudahan terjemahan Departemen Agama itu tidak dirubah, ya. Ntar dirubah itu. Dulu itu kan melibatkan pakar-pakar kiai di dalam menerjemahkan Al-Quran yang mengartikan Allah bersemayam di atas arsy. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama tidak ada seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Jadi bersemayam, bahasa Indonesia bersemayam di atas arsy. Nah, mari kita dengar akidah dari Kiai Haji Zainuddin MZ ini ketika bercerita tentang Nabi Musa lagi ngobrol sama Fir'aun. Banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa. Saya baru dengar nih. Ada yang begini nih. Tuhanlah pakai nggak kelihatan. Tuhanlah cuma satu. Yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya, ngelepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditublaskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Lihatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah. Itu akidah Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Di zamannya memang beliau ini dikenal dengan sejuta dai, sejuta umat gitu. Dai sejuta umat.
Karena memang tidak ada penceramah seulung beliau di zaman beliau itu. Cara mengutarakan bahasa, kemudian pendengarnya berjubel-jubel setiap datang ke pengajian dimanapun. Sampai di Madura saya masih anak-anak itu, wah, yang mendatangi banyak itu. Ini kisah yang paling menarik yang saya kutip. Jadi beliau meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, di atas yang tinggi gitu. Mungkin ini tidak cocok dengan Kiai Haji Idrus Ramli ya, karena memang bertolak belakang. Dan kemungkinan besar nanti itu terpengaruh pemahaman Wahabi itu. Zainuddin MZ ya. Tetapi tidak, beliau ini justru orang yang berpegang teguh dengan Quran. Seluruh terjemahan Departemen Agama itu mengartikan semayam. Tidak mengartikan yang lain. Kecuali kalau mau dirubah sama Kiai Haji Idrus Ramli itu. Dan tentu saja seorang Zainuddin MZ itu bukan orang yang tidak punya referensi. Referensinya banyak sekali. Dan beliau tidak pernah kemudian menjelek-jelekkan kelompok manapun ya. Yang tentu saja ini bagian dari pemikiran beliau sebagai seorang ulama yang meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy di tempat yang tinggi sebagaimana gambaran Nabi Musa alaihissalam. Itu ketika dikatakan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun yang meminta Haman untuk membuat menara yang tinggi guna memanah Tuhannya Nabi Musa yang katanya ada di langit itu. Oh, subhanallah, luar biasa akidahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ini. Jelas ini menampar kebanyakan mereka-mereka yang anti dengan pengertian bersemayam di atas arsy itu tadi. Akan menampar siapa saja ya. Ada lagi perkataan beliau yang barangkali ini bisa dituduh Wahabi oleh orang-orang yang sekedar beragama itu. Tapi kita tahu siapa sih yang nggak kenal dengan Zainuddin MZ. Belum ada isu-isu Wahabi dan sebagainya. Beliau kemana saja ceramahnya itu didengar oleh umat. Siapa yang tak kenal dengan cara-cara beliau itu. Jadi itulah di antara salah satu pemahaman beliau tentang arsy. Dan kita coba pahami perkataan selanjutnya ya, yang disampaikan oleh beliau. Cengkraman kezaliman rezim Fir'aun, saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu. Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni
Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit. Kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamislihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Sema. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari itulah dari akidah Zainuddin MZ, ya, Kiai Haji Zainuddin MZ, sejuta da'i, ulama kondang di zamannya, hampir tidak ada tolok bandingnya ketika itu. Bahkan tidak sedikit dari kalangan dai-dai muda yang meniru-niru beliau gitu ya. Ketika itu ya, saya masih muda juga, merasakan nikmatnya jadi orang muda mendengarkan semua perkataan orang. Nah,
Kalau dari pemaparan ini, saya bisa katakan bahwa akidah beliau ini benar-benar ahlus sunnah. Itu. Yang pertama tadi meyakini suara Allah ketika di Gunung Tursina, ya. Kemudian tentang bersemayam di atas aras, di atas yang tinggi itu. Di sini makin menunjukkan kepada kita, tidak seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli, ya, sampai berdusta bahwa Wahabi mengatakan Allah duduk di atas aras itu. Kapan dikatakan Allah duduk di atas aras, kita itu kalau kurang bacaan memang gampang menghina orang. Yang bilang duduk itu bukan Wahabi, tapi Imam Mujahid. Beliau seorang ulama yang tentu saja menjadi rujukan para ulama tafsir. Nah, kalau kemudian semua dilarikan kepada Wahabi kan berarti bacaannya kurang banget gitu ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Kiai Haji Zainuddin MZ senantiasa dalam maufirah dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang layak baginya sebagai teladan umat dan diampuni segala dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.